Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nurfiani. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan materi tentang visi perusahaan dan strategi sistem informasi. Strategi sistem informasi adalah dukungan terhadap sistem informasi komputer yang digunakan pada tingkat organisasi yang mengubah tujuan operasional, produk jasa, dan hubungan lingkungan untuk membantu organisasi. Strategi itu sendiri adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Maksudnya itu, suatu perusahaan yang menjual produk minuman atau makanan yang menggunakan cara marketing untuk memasarkan produknya, misalnya dengan menggunakan SPG atau iklan-iklan. Itu salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Di sini ada menurut Martin, sistem informasi strategi adalah alat untuk mengimplementasikan strategi dengan menggunakan informasi, pengolahan informasi, dan komunikasi informasi. Menurut Loudon, sistem informasi strategis adalah sistem komputer yang digunakan pada setiap tingkatan organisasi yang mengubah tujuan operasional, produk jasa, dan hubungan lingkungan untuk membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif. Sistem informasi dapat mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan secara keseluruhan sehingga dapat membantu perusahaan dalam persaingan bisnis dengan perusahaan lainnya. Sistem yang dijalankan tidak hanya dalam lingkup organisasi itu sendiri, tetapi melibatkan pelanggan atau klien, pemasok, dan pesaing. Sistem informasi dapat dipandang secara strategis, yaitu sebagai jaringan kompetitif vital atau pembaharuan organisasi dan investasi teknologi untuk membantu mencapai tujuan. Di sini ada pengaruh sistem informasi strategis. Ada dua pengaruhnya. Yang pertama, pengaruh bersaing, dan yang kedua, pengaruh industri. Pengaruh bersaing adalah pengaruh secara langsung berdampak pada kemampuan bersaing kelompok. Sistem informasi strategis ini mampu menciptakan aliansi dengan pelanggan yang dapat menimbulkan biaya bagi pelanggan untuk berpaling ke pesaing atau menimbulkan biaya bagi pesaing baru untuk masuk pasar. Berikut beberapa pengaruh bersaing sistem informasi strategis. Yang pertama, siklus perkembangan produk. Siklus perkembangan produk ini, tahap perkembangan ini adalah tahap di mana produk yang dikenalkan tersebut sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Beberapa ciri-ciri dari tahapan perkembangan ini yaitu memperluas pasar, omset penjualan yang naik signifikan, meningkatkan kapasitas produksi, produk mulai diterima oleh pasar, cash flow mulai berubah menjadi positif. Pasar semakin berkembang, laba juga akan meningkat, namun pesaing-pesaing baru akan mulai bermunculan. Biaya per unit akan turun ke skala yang ekonomis. Strategi yang sering dilakukan dalam tahap perkembangan, memberikan iklan yang menciptakan kesadaran
akan pemilih produk dan memperkuat merek atau banding. Memperbanyak saluran distribusi dan memperluas cakup distribusi. Meningkatkan kualitas produk, menambahkan fitur-fitur baru dan gaya serta memperbanyak model atau variasi. Menurunkan harga produk untuk menarik pembeli dan memperluas segmen pasar. Masih mengeluarkan biaya yang besar dalam mempromosikan produk dan mereknya. Yang kedua, ada memperkuat kualitas produk. Memperkuat kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi daya tahan keandalan, ketepatan kemudahan operasi, dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Untuk meningkatkan kualitas produk perusahaan dapat menerapkan program Total Quality Management. Selain mengurangi kerusakan produk, tujuan produk kualitas total adalah untuk meningkatkan nilai konsumen. Di sini ada tingkatan produknya. Yang pertama, produk inti, produk aktual, dan produk tambahan. Produk inti yaitu terdiri dari manfaat inti untuk memecahkan masalah yang dicari konsumen ketika mereka membeli produk atau jasa. Produk aktual, seorang perencanaan produk harus menciptakan produk aktual. Di sekitar produk inti, karakteristik dari produk aktual diantaranya tingkat kualitas, nama merek, kemasan yang dikombinasikan dengan cermat untuk menyampaikan manfaat inti. Produk tambahan. Produk tambahan ini harus diwujudkan dengan menawarkan jasa pelayanan tambahan untuk memuaskan konsumen. Misalnya, dengan menanggapi baik klaim dari konsumen dan melayani konsumen. Lewat telepon juga konsumen mempunyai masalah atau pertanyaan. Yang ketiga ada kelompok penjualan dan dukungan penjualan. Yang keempat, otomatisasi siklus pesanan. Yang kelima, pengurangan biaya kantor. Yang keenam, manajemen saluran produk dan persediaan. Yang ketujuh, pengurangan level manajemen. Yang kedelapan, penguatan tampilan produk dan ancaman terhadap produk pengganti. Di sini yang kedua ada pengaruh industri. Pengaruh industri adalah pengaruh yang secara permanen mempengaruhi sifat bisnis pada industri tertentu. Pengaruh-pengaruh ini meliputi seluruh industri pemasok dan beberapa pelanggan. Berikut pengaruh industri sistem informasi strategis. Yang pertama ada sistem produk dan jasa, kedua siklus hidup produk, ketiga skop geografi, keempat skala ekonomis pada produksi, yang kelima perpindahan dalam tempat nilai tambah, yang keenam kekuatan penawar dari pemasok, yang ketujuh penciptaan bisnis baru. Di dalam strategi sistem informasi ini ada keuntungannya. Sistem informasi dapat memainkan peran yang besar dalam pendukung tujuan strategis dari sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam waktu lama jika perusahaan itu sukses membangun strategi untuk melawan kekuatan persaingan yang berupa persaingan dari para pesaing yang berada di
yang berada di industri yang sama, ancaman dari perusahaan baru, ancaman dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar dari konsumen, dan kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Beberapa strategi pesaing yang dapat dibangun untuk memenangkan persaingan adalah: yang pertama ada cost leadership atau keunggulan biaya, yaitu menjadi produsen produk atau jasa dengan biaya rendah. Yang kedua ada produk differentiation atau perbedaan produk, mengembangkan cara untuk menghasilkan produk atau jasa yang berbeda dengan pesaing. Ada innovation, yaitu menemukan cara baru untuk menjalankan usaha, termasuk di dalamnya pengembangan produk baru dan cara baru dalam memproduksi atau mendistribusi produk dan jasa. Di sini ada sistem informasi manajemen juga untuk menolong perusahaan. Di dalam perusahaan itu ada meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, dan membangun sumber-sumber informasi strategis. Peranan strategis sistem informasi yaitu penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan produk dan layanan, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitifnya, membantu perusahaan dalam menghadap pasar global. Contoh penggunaan sistem informasi untuk menerapkan strategi kompetitif: yang pertama ada biaya rendah, yaitu sentralisasi dalam pembelian, pengawasan yang lebih efektif. Dalam penciptaan perbedaannya ada analisis kebutuhan pelanggan berbasis komputer. Yang kedua ada customer online shipment tracking. Dan ada contoh juga inovasinya, yaitu customer order entry, online packing tracking. Mendorong pertumbuhan, yaitu jaringan komunikasi global, POS inventory tracking. Meningkatkan kualitas dan efisiensi. Ciri-ciri strategi sistem informasi: yang pertama, untuk mencapai keuntungan. Digunakan dalam waktu tertentu, memfasilitasi strategi perusahaan, strategi yang dilakukan dalam waktu yang terbatas, dan strategi ini pun dipantau dalam sistem informasi strategi. Dan untuk pengembalian keputusan dapat dipublikasi oleh perusahaan lain. Inovasi yang menjawab kebutuhan customer, menghasilkan inovasi yang unggul dan kebutuhan customer. Strategi informasi sistem digunakan untuk bisa mengetahui kebutuhan customer, bisa mengakomodasi inovasi dalam 3 hal. Yang pertama, otomatisasi, pengembangan, dan reka ulang. Strategi dalam sistem informasi terdapat 3 strategi umum yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memenangkan pesaing, yaitu cost leadership, differentiate and focus, and other strategy, grow and quality. Yang pertama, cost leadership strategy. Cost leadership
Strategi adalah sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika perusahaan mampu mencapai posisi biaya terendah dalam industri dengan cara rekayasa proses bisnis, menurunkan biaya dari pemasok, dan menurunkan biaya ke pelanggan. Differentiation strategi. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menyediakan produk atau jasa yang unik dan mampu memberikan nilai lebih kepada pelanggan dibanding dengan pesaing lain, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan produk atau jasa yang berbeda dan mengurangi keuntungan diferensi dari pesaing. Yang ketiga ada fokus strategi. Fokus strategi ini adalah sistem informasi yang dikatakan mendukung strategi ini jika dapat membantu perusahaan memfokuskan pada produk atau jasa khusus dalam organisasi. Yang keempat ada innovation strategi. Sistem informasi ini dikatakan mendukung jika dapat menemukan cara khusus dalam berbisnis, yaitu dengan menyediakan produk atau jasa dengan inovasi terbaru. Alliance strategi. Alliance strategi ini adalah sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menciptakan hubungan kerjasama yang menguntungkan baik dengan pemasok, perusahaan lain, bahkan dengan para pesaing. Yang keenam, ada growth strategi. Sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika mampu mengembangkan dan mendefinisikan pasar. Yang ketujuh, ada quality strategi. Sistem informasi ini dikatakan mendukung strategi ini jika mampu membantu meningkatkan kualitas dari produk atau jasa. Peranan strategi sistem informasi ada 3. Yang pertama, menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan produk layanan, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitifnya, membantu perusahaan dalam menghadapi pasar global. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kasri Melani. Saya akan melanjutkan dari materi teman saya tentang visi sebuah perusahaan. Visi perusahaan di sini mempunyai pengertian. Visi tersebut adalah suatu pandangan yang memproyeksikan tujuan global dari sebuah perusahaan atau institusi. Visi berfungsi sebagai tujuan global yang membantu perusahaan atau institusi untuk selalu bisa merencanakan strategi manajemen yang relevan. Visi merupakan dasar utama yang menjadi patokan sebuah perusahaan atau institusi untuk merencanakan dan menentukan strategi manajemen. Sejak sebelum berdiri, sebuah perusahaan harus menentukan visi yang menjadi tujuan global dari pembentukannya. Visi yang lengkap merupakan salah satu ciri perusahaan yang menerapkan manajemen strategis. Untuk menentukan visi strategis, caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, visi untuk perusahaan di masa depan. Perusahaan dengan manajemen strategis harus memiliki visi masa depan yang menjadi tolak ukur dari tujuan pendirian perusahaan, di manakah perusahaan ini berdiri dalam skema pemasaran global di masa depan. Posisi apa yang harus dimiliki perusahaan di dalam kaitan dengan status kelak sebagai market leader. Fokus perusahaan di masa depan. Perusahaan dengan manajemen strategis harus sudah tahu prioritas utama dari kegiatannya,
dan apa tujuan yang hendak diraih. Di manakah perusahaan ini akan berfokus dalam bidang usahanya? Apakah perusahaan ini akan menjadi produsen atau pemasok? Apakah perusahaan ini akan berfokus pada penyediaan bidang jasa tertentu? Apakah perusahaan ini akan mengembangkan dan memproduksi jenis teknologi baru? Target wujud perusahaan setelah jangka waktu tertentu. Perusahaan dengan manajemen strategis harus memiliki gambaran jelas tentang rencana tujuan jangka tertentunya. Misalkan setelah 5 hingga 10 tahun ke depan. Jadi selain visi global seperti di poin pertama, ada juga tujuan jangka pendek atau tujuan masa depan yang terperinci. Perusahaan seperti apa yang kita inginkan dalam 5 tahun ke depan? Tanpa visi yang jelas, baik visi jangka panjang maupun jangka pendek, perusahaan tidak akan bisa menentukan strategi untuk melaksanakan manajemen berkualitas. Oleh karena itu, menentukan visi menjadi langkah pertama terpenting untuk kelancaran manajemen strategis di masa depan. Setelah visi jangka pendek dan jangka panjang dibentuk, langkah selanjutnya adalah menuangkannya ke dalam target kerja yang nyata dan lebih spesifik. Setelah visi disusun dan dijadikan acuan, langkah berikutnya adalah menjadikan visi tersebut sebagai rangkaian sasaran yang lebih nyata. Dengan kata lain, laporan manajerial harus bisa diubah dari visi global serta strategi bisnis yang umum ke target kerja yang lebih nyata, spesifik, dan lebih terukur. Jika diambil contoh kasar, kira-kira seperti ini. Perusahaan X didirikan di Jakarta dengan modal 750 juta rupiah dan memiliki visi menjadi perusahaan pemasok peralatan dapur dan ruang makan untuk hotel serta penginapan di seluruh Indonesia. Ini adalah visi globalnya. Perusahaan X menargetkan bahwa dalam 5 tahun mereka akan membuka 3 cabang baru di kota-kota besar Jawa dan Sumatera. Ini adalah target tujuan jangka waktu tertentunya. Perhatikan bahwa awal pembuatan strategi sudah mulai terbentuk di sini. Dari tujuan jangka waktu tertentu tersebut, perusahaan X kemudian bisa mulai merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan jangka pendek tersebut. Namun tetap dengan berstandar pada visi global bahwa perusahaan X harus menjadi perusahaan penyuplai peralatan dapur dan makanan untuk hotel-hotel di Indonesia. Perusahaan X kemudian menetapkan bahwa cabang luar Jakarta pertama yang akan dibuka adalah cabang Bandung. Ini berarti bahwa perusahaan X harus bisa BEPS sekaligus mengumpulkan profit 500 juta dan modal untuk membuka cabang baru dalam waktu paling tidak 2 tahun. Dari sini sudah terlihat bahwa dari tujuan strategi perusahaan X sudah terbentuk, yaitu mengumpulkan profit untuk BEPS, modal untuk membuka cabang Bandung dalam waktu 2 tahun, dan kemudian meluaskan cabang hingga ke 3 kota dalam waktu 5 tahun. Ini berarti jumlah profit yang berhasil dikumpulkan serta jumlah cabang menjadi faktor tujuan strategis yang bisa dihitung. Strategis yang lebih rinci akan lebih mudah dibuat jika tujuan strategis sudah
diharapkan seperti ini. Perencanaan ini juga kelak akan termasuk hal-hal yang terkait seperti strategis, pemasaran, promosi, pengembangan SDM, dan sebagainya yang nantinya diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dijabarkan. Visi juga mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, memudahkan komitmen semangat kerja karyawan. Karyawan tidak akan bekerja dengan penuh antusias jika dia tidak tahu untuk apa dia bekerja. Namun, jika dia tahu apa kontribusi perusahaan pada masyarakat, dia akan termotivasi bahwa dia bekerja bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebermaknaan. Salah satu tempat karyawan mencari makna kehidupan adalah lingkungan pekerjaannya. Yang ketiga, menumbuhkan standar prima. Jika seorang karyawan memahami dia bekerja untuk tujuan yang sangat mulia, dia akan bekerja penuh semangat dan meletakkan standar prima untuk setiap pekerjaannya. Setiap perusahaan senantiasa mempunyai cita-cita ideal yang hendak dicapai. Cita-cita tersebut akan diperjuangkan agar jati dirinya jelas, yakni citra nilai dan kepercayaan perusahaan. Visi perusahaan adalah citra nilai dan kepercayaan ideal. Dengan kata lain, visi merupakan wawasan luas ke masa depan dari manajemen dan merupakan kondisi ideal yang hendak dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang. Visi memberi arah dan ide aktual kepada manajemen dalam proses pembuatan keputusan, agar setiap tindakan yang dilakukan senantiasa berlandasan visi perusahaan dan memungkinkan untuk mewujudkannya. Adapun karakteristik visi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diciptakan melalui permufakatan atau konsensus. Yang kedua, memberikan pandangan atas segala sesuatu yang terbaik di masa yang akan datang. Yang ketiga, mempengaruhi orang untuk menuju ke misi. Yang keempat, tanpa keterbatasan di dimensi waktu. Contoh visi dan misi di dalam suatu organisasi. Di dalam suatu organisasi sangat penting adanya perubahan dalam mencapai tujuan organisasi. Dapat kita ketahui bahwa untuk mewujudkan pencapaian suatu tujuan pada organisasi, pastinya sangat penting untuk membuat perencanaan dan tindakan nyata. Secara umum bisa dikatakan bahwa visi, misi, dan strategis yang tepat adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Sebelum ke pembahasan, mari kita ketahui apa arti visi, misi, dan strategi. Visi dapat diartikan sebagai tujuan dan apa yang harus dilakukan suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya pada masa yang akan datang atau masa depan. Dalam menciptakan suatu visi, misi membicarakan hal-hal berikut. Yang pertama, wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan bisnis. Yang kedua, berorientasi ke depan. Yang ketiga, tidak dibuat berdasarkan kondisi pada saat ini. Yang keempat, mengekspresikan kreativitas. Misi merupakan pernyataan yang digunakan sebagai cara untuk mengomunikasikan tujuan dari suatu organisasi. Fungsi misi untuk suatu organisasi yaitu mencapai arah serta fokus terhadap langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuannya.
Dalam dalam menciptakan suatu misi akan lebih efektif bila yang pertama itu harus ringkas dan jelas. Ringkas dan jelas di sini maksudnya dia harus padat, jelas, dan tepat. Yang kedua, unik. Dan yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, bisa membantu untuk mengambil keputusan. Yang kelima, budaya dari perusahaan. Dan yang keenam, memberikan inspirasi untuk suatu perusahaan yang kita bekerja di dalam perusahaan itu. Dapat diketahui bahwa strategi memiliki hubungan erat dengan visi dan misi suatu organisasi. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu di suatu organisasi. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan pemimpin selama proses perubahan. Langkah pertama, menentukan ketidakpuasan yang menyebabkan mereka ingin berubah. Dan langkah yang kedua, para pemimpin harus bisa menunjukkan ke arah mana perusahaan tersebut akan menuju. Karena jika seorang tidak tahu perubahan yang ia lakukan akan menuju ke arah mana, visi perubahannya tidak jelas dan pemimpin tidak mampu menggambarkan tujuan akhir dari perubahan itu, maka mereka juga akan enggan berubah. Yang ketiga, pemimpin harus mampu menunjukkan langkah pertama, apa yang bisa dilakukan agar perusahaan bisa menjadi sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Dan yang keempat, maka dengan langkah-langkah tersebut, seluruh anggota tim telah siap melakukan perubahan demi mencapai tujuan bersama dan lebih baik untuk memajukan suatu organisasi, sehingga memberikan perubahan yang positif untuk perkembangan organisasinya. Strategi atau corporate level berbicara mengenai di dalam bisnis apa perusahaan akan berpartisipasi dan pembagian sumber daya ke masing-masing bisnis unit berdasarkan corporate level strateginya. Maka contohnya itu dari perusahaan Garuda di Indonesia. Garuda Indonesia diklarifikasikan ke dalam perusahaan relasi differential firm, yaitu perusahaan yang beroperasi di bidang industri yang mirip dan mereka berhubungan satu sama lain melalui operating synergies. Ini dapat berupa kemampuan untuk membagi sumber daya. Yang kedua, kemampuan untuk membagi core kompetensi, sesuatu yang membuat suatu perusahaan sukses dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi customer. Business unit level, fokus dari strategi yang diterapkan pada level business unit ini adalah bagaimana menciptakan dan menjaga keunggulan kompetitif di setiap industri yang dimasukinya. Ciri bisnis unit adalah dapat mengambil keputusan dan memiliki strateginya sendiri-sendiri, tapi tujuan utamanya tetap sama dengan perusahaan induknya. Usaha utama Garuda adalah jasa penerbangan dan business unitnya pun sejalan dengan kegiatan utama perusahaan. Jadi bisa dibilang Garuda menggunakan pola aviation business. Muhammad Rijali Hadi, saya akan melanjutkan pembahasan teman saya. Saya akan membahas misi perusahaan. Menurut David, pernyataan misi
atau mission statement adalah sebuah deklarasi tentang alasan keberadaan suatu organisasi. Pertanyaan misi harus menjawab pertanyaan paling penting, apakah bisnis kita? Pertanyaan misi yang jelas sangat penting untuk menetapkan tujuan, merumuskan strategi. Terkadang juga diistilahkan sebagai pertanyaan keyakinan atau creed statement. Sebuah pertanyaan filosofi, pernyataan kepercayaan, pernyataan prinsip-prinsip bisnis, atau pernyataan yang menentukan bisnis kita. Pernyataan misi menjelaskan ingin menjadi apa suatu organisasi dan siapa saja yang coba dilayaninya. Semua organisasi memiliki alasan kenapa mereka ada. Meskipun bila para penyusun strategi tidak secara sadar mentransformasikan alasan ini ke dalam bentuk tulisan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi. Misi merupakan suatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi. Adapun manfaat misi antara lain sebagai berikut. A. Memastikan tujuan dasar organisasi. B. Memberikan basis atau standar untuk mengalokasikan SD di organisasi. C. Menciptakan kondisi atau iklim organisasi yang umum. D. Menjadikan titik utama bagi individu dalam mengidentifikasi tujuan arah organisasi. E. Memfasilitasi penerjemahan tujuan menjadi struktur kerja yang melibatkan penugasan hingga elemen tujuan dalam bentuk sedemikian rupa hingga parameter waktu, biaya, dan kinerja dapat dievaluasi dan dikontrol. Menurut David Fred R., terdapat 9 karakteristik yang harus terangkum dalam suatu misi perusahaan, dan arena misi perusahaan merupakan bagian dari proses strategic management yang akan dipublikasikan kepada masyarakat. Maka misi perusahaan sebaiknya mencakup 9 komponen pokok tersebut yang terdiri dari customer. Secara eksplisit, misi harus menyebutkan siapa yang menjadi pelanggan bagi produk perusahaan, produk or service. Dalam hal ini secara spesifik, perusahaan harus menyebutkan produk atau jasa apa saja yang dihasilkan oleh perusahaan. Market. Pernyataan ini menjelaskan di pasar mana produk perusahaan akan bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh pesaing. Teknologi. Pernyataan misi menyebutkan arah pengembangan teknologi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Concern for survival, growth, and profitability. Dalam hal ini, pernyataan misi menunjukkan cara komitmen perusahaan terhadap kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan dan kemampuan untuk menghasilkan laba atau profitabilitas. Filosofi. Misi akan menjelaskan kepercayaan, belief, nilai, value, aspirasi, dan prioritas etis dari perusahaan. Self-concept. Misi akan menjelaskan apa yang menjadi kompetensi unggulan atau distinctive competences dari perusahaan dibandingkan pesaingnya. Concern for public image. Misi akan menunjukkan apakah perusahaan memiliki respon terhadap masalah-masalah sosial, kemasyarakatan, maupun terhadap masalah lingkungan. Concern for employee. Dalam hal ini, pernyataan misi akan menunjukkan apakah karyawan merupakan aset yang berharga perusahaan. Contoh visi dan misi perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri, perdagangan, dan konsultasi teknik sektor pertanian atau perkembangan,
PT Bio Industri Nusantara memiliki misi, visi, dan tujuan perusahaan, yakni visi menjadi perusahaan yang tangguh di bidang penyediaan sarana dan jasa produksi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan berdasarkan sustainabilitas. Misi 1. Memproduksi pupuk non-kimia, bioaktivator, dan biopestisida yang ramah lingkungan. Menyediakan sarana penunjang usaha pertanian dan perkebunan. Menyediakan jasa konsultasi untuk meningkatkan efisiensi usaha pertanian dan perkebunan berbasis kelestarian lingkungan. Melakukan kerjasama dengan mitra usaha yang saling menguntungkan. Terima kasih. Sekian materi dari kelompok kami tentang visi perusahaan dan strategi sistem informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.